podcast asik pakai psikologi. Nah teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Kami mau mengingatkan kembali bahwa di sini kami sudah melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan standar pemerintah. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Justru teman-teman jangan lupa untuk stay safe karena kita masih berada di masa pandemi nih. Nah teman-teman semuanya, di bawah sini di description box ada link evaluasi di mana teman-teman boleh banget nih kasih kritik, saran untuk podcast ini supaya jadi lebih baik nih teman-teman. Oke, kita masuk di episode keempat nih. Sebenarnya episode keempat kita akan membahas apa sih? Nah sebenarnya topik ini rasanya sudah familiar banget ya teman-teman. Kita akan membahas soal trust issue. Tapi di sini nggak mungkin dong saya bahas sendiri karena saya juga nggak paham trust issue itu sebenarnya apa. Nah, di sini saya Jessica selama 30 menit ke depan akan membahas isu trust issue ini bersama dengan pembicara yang luar biasa. Nah, pembicara kita di saat ini adalah seorang dosen Fakultas Psikologi yang bergerak di bidang minat psikologi sosial. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai menebak-nebak nih. Nah, pembicara kita ini memiliki minat di bidang indigenous psychology. Ayo, sudah mulai kayaknya siapa ya? Kalau anak-anak WM mungkin langsung menebak nih. Sudah ada bersama kami di sini ada Pak Edwin Nugroho Hadi yang akan membahas trust issue bersama-sama kami selama 30 menit ke depan. Selamat pagi Pak Edwin, apa kabar Pak? Selamat pagi, Jess. Kabar baik, kabar sehat. Gimana Pak, tadi sebelum kesini udah ngopi dulu, udah siap-siap dulu ya Pak? Sudah ngopi, sudah siap-siap, so far so good lah. So far so good. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih Pak, ngobrol-ngobrol Oke. santai aja biar teman-teman di sini tahu trust issue itu apa dan gimana sih cara mengatasi gitu ya Pak ya. Oke. Jadi sebenarnya trust issue itu sendiri apa sih Pak? Mungkin bisa dijelasin Pak. Secara sederhana sebetulnya trust issue itu berbicara tentang karakter individu yang tidak gampang percaya gitu ya. Oke. Tapi kalau seandainya mau dibahas lebih detail, sebetulnya trust issue itu kan ketidakyakinan orang dan sekaligus juga ketidakmampuan untuk kemudian memberikan kepercayaan kepada orang lain. Oke. Dalam bahasa yang populer, nggak gampang percaya gitu. Oh iya. Itu trust issue. Nah, levelnya di mana atau unit yang dianalisis di mana? Kebanyakan sih pada relasi interpersonal gitu. Antara saya dengan rekan kerja, antara saya dengan mungkin teman yang lain, antara saya dengan katakanlah pasangan, close relationship semacam itu. Tapi trust issue itu juga sebetulnya masuk ke domain intragroup dan intergroup dalam kelompok maupun ketika kelompok itu berinteraksi dengan kelompok yang lain. Oh jadi intergroup dan intragroup Ya. maksudnya ketika kita ada di kelompoknya kita sendiri maupun sama orang juga tetap kita bisa aja ya Pak? Bisa saja itu terjadi. Kata kuncinya menurut saya yang paling sederhana adalah gak gampang percaya. Gak gampang percaya gitu teman-teman, gak gampang percaya. Tapi saya punya cerita nih Pak, mungkin teman-teman yang di sini juga relate banget nih Pak. Jadi kalau misalnya ngerjain tugas kelompok itu pasti ada aja nih Pak yang gak mau kerja, alasannya tuh macam-macam, benar gak nih teman-teman semuanya nih? Betul ya Pak. Jadi ada aja kayak misalnya mau bantu orang tua atau ada tugas lain bahkan Ya. alasannya sampai sakit Pak. Menurut Bapak sendiri gimana sih orang yang seperti itu? Iya, kalau seandainya seseorang itu menjumpai orang semacam itu, Ya. lalu kemudian dia mempercayakan diri sepenuhnya pada orang yang semacam itu, ya memang celaka akhirnya. Gitu. Oke. Pikiran saya begini, memang tidak mudah bagi kita untuk kemudian memberikan kepercayaan kepada orang lain dan kemudian seberapa besar gitu ya. Itu memang sesuatu yang tidak mudah. Tetapi dari perjalanan pengalaman, saya pikir entah itu mahasiswa, entah itu pelajar, saya pikir akan bisa membangun itu secara perlahan-lahan. Maka tadi saya bilang trust issue itu bukan hanya soal keyakinan atau ketidakyakinan, ini juga soal kemampuan, ini soal keterampilan. Keterampilan bagaimana seseorang itu kemudian memberikan kepercayaan pada individu yang lain. Memberikan kepercayaan. Berarti kalau misalnya kita sama orang ya Pak, kita udah tahu nih kelihatannya dia tuh emang suka gosip, nakal. Itu kita langsung ngecap gitu Pak. Kamu nakal dan aku nggak mau temenan sama kamu. Itu berarti apa? Kita sudah memiliki trust issue Pak. Menurut saya perlu dibedakan antara waspada. Waspada itu kan sifat yang baik lah ya. Artinya kita mencoba untuk betul-betul berhati-hati dalam melakukan sesuatu atau dalam mempercayakan sesuatu.
apakah hal yang semacam itu langsung kemudian trust issue? Menurut saya sih belum ya. Memang tidak semua harus kita alami, tidak semua harus kita alami. Tetapi ketika kemudian orang sudah mengalami itu dan kemudian si orang itu kemudian menjadi tidak percaya, nah itu boleh-boleh aja gitu ya. Tapi jangan sampai karena pembicaraan yang tidak jelas, lalu kemudian saya tidak percaya pada Jessica. Nah itu trust issue jadinya. Berarti kita harus menempatkan pikiran kita dengan sehat ya Pak? Secara sehat. Kayak kalau misalnya cuma dengar-dengar ya udah kita hadapi dulu, kita lihat dulu gitu ya Pak. Berarti kalau misalnya ada juga teman saya ya Pak, dia minjem uang, maksudnya dia ada temennya yang minjem uang ke dia. Betul. Terus ternyata temennya itu pinjam uang ke banyak orang sampai even guru Pak. Itu dan kita sudah cap, oke, dia nggak bisa diterima gitu ya Pak. Itu sudah termasuk trust issue ya Pak. Kalau seandainya kemudian saya tidak percaya pada orang itu, saya pikir ya. Oke, berarti trust issue udah ketika kita sudah kemampuan itu kita sudah nggak kasih lagi ke orang kepercayaan itu ya Pak. Terus kira-kira trust issue itu bisa muncul sejak kapan sih Pak? Karena kan ini kayak keterampilan yang mana kita mempercayakan nih. Itu kan rasanya mendasar sekali ya Pak. Kira-kira muncul sejak kapan ya Pak? Kalau dalam rentang perkembangan seseorang sebetulnya kan sejak bayi sih. Artinya ketika kalian misalkan buka buku psikologi lalu kemudian misalkan menemukan psikososialnya Erikson, di tahap awal itu kan ketegangan antara trust dan mistrust kan gitu kan. Individu itu mencoba menyeimbangkan itu. Dia harus percaya dan dia juga bisa mengandalkan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini bisa memunculkan konflik ketika terjadi ketidakseimbangan. Kalau seandainya terlalu mempercayai, ya mungkin dia akan merespon lingkungan sebagai lingkungan yang tepat, yang cocok, di mana dia bisa percaya. Tetapi ketika dia tidak mempercayai, kan kemudian akan mempersepsi bahwa lingkungan itu sebagai tempat yang membuat dia tidak nyaman. Pada titik awal di situ. Nah, yang mau saya katakan soal trust atau mistrust macam ini itu kan kaitannya dengan parenting nantinya. Jadi bagaimana dari titik awal itu kemudian dikembangkan secara sehat oleh keluarga. Nah, nanti ketika sudah berkembang lalu dalam relasi interpersonal, proses itu kan juga terjadi sebenarnya. Gitu. Jadi titik awalnya sih dari sana. Dan dari titik awal itulah yang kemudian harusnya siapapun itu aware dengan keterampilan itu. Gitu. Jadi jangan kemudian nggak gampang percaya, tapi juga jangan kemudian selalu percaya gitu. Jadi ini harus imbang gitu maksudnya. Berarti kalau misalnya kita perhatikan kembali, kalau misalnya dari penjelasan Bapak itu bisa muncul dari bayi dan banyak hal yang berpengaruh lah dari pengalaman, pola asuh. Kira-kira bisa nggak sih Pak trust issue ini memunculkan gangguan psikologi? Kalau untuk sampai ke gangguan psikologis itu kan butuh evaluasi lebih mendalam. Gitu ya. Orang kalau tidak gampang percaya pada tataran yang paling awal sebetulnya baik-baik saja. Saya menganggap ketidakpercayaan ini sebagai signal kewaspadaan gitu. Tapi jangan kemudian selalu tidak percaya pada apapun, kan repot jadinya. Nah, ketika dia sudah tidak percaya pada semua orang, lalu kemudian itu mengganggu relasi interpersonal, relasi sosialnya, saya pikir itu menjadi sebuah gangguan. Oke, berarti bagaimana itu sudah menggerogoti dia dari dalam dan juga merugikan orang lain ya Pak ya? Betul. Nah, ada juga nih cerita yang kelihatannya simpel ya Pak, tapi itu membekas sama satu teman saya. Jadi ceritanya itu dia sering dijanjikan sama keluarganya. Mungkin ini biasa orang tua ya Pak. Kayak kalau kamu gini nanti papa kasih ini, kalau kamu gini nanti mama kasih ini. Dan at the end nggak pernah dikasih Pak. Padahal itu hal yang paling diinginkan gitu Pak. Nah, kira-kira itu dapat memunculkan trust issue nggak Pak? Kalau ke orang tua relasinya berbeda. Kalau memunculkan trust issue bukan trust issue dalam arti yang ini, tapi lebih bagaimana si anak itu kemudian mencoba untuk realistis gitu. Misalkan begini, saya minta handphone pada orang tua gitu. Saya tahu kok orang tua saya itu kerjanya apa, lalu kemudian kebutuhannya apa, untuk keseharian bagaimana. Si anak itu kan bisa mengamati. Kalau seandainya kemudian dijanjikan, oh ya nantilah bulan depan setelah papa gajian, oh ternyata belum. Harusnya kan si anak kemudian mulai berpikir bahwa oh ternyata kebutuhan orang tuaku cukup banyak.
untuk mengcover saya, untuk mengcover kakakku, adikku dan seterusnya gitu. Tetapi kalau seandainya secara kemampuan dalam hal finansial misalkan memang cukup mampu, tapi kemudian hanya diberi angin surga, ya boleh-boleh aja tidak percaya. Tapi kan ketidakpercayaan dengan orang tua, dengan sahabat itu kan standarnya akan berbeda. Berarti balik lagi gimana kita benar-benar berpikir ya Pak. Ya. Kayak kalau misalnya itu memang tidak realistis ya kita harusnya sudah tahu dari awal ya. Betul. Gak usah menempatkan diri kayak mempercayai gitu ya Pak. Ya. Oke. Dan masing-masing orang tua kan punya style sendiri dalam mendidik. Iya. Artinya bisa saja orang tua selalu menerapkan ribet tertentu atau mungkin ribetnya kadang-kadang berupa fisik, bukan hanya sekedar motivasional pujian. Itu kan style dari masing-masing keluarga dalam parenting gitu. Oke, mungkin itu juga bisa jadi pelajaran buat teman saya ya. Kalau misalnya jadi orang tua, tepatnya seperti apa gitu. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, kan tadi kalau saya dari penjelasan Bapak, trust issue itu rasanya umum banget ya Pak. Lalu kira-kira bisa nggak sih orang nggak pernah nih Pak ngalamin trust issue? Saya pikir semua orang akan mengalami. Akan mengalami ya. Dengan kadar yang paling ringan. Oke. Dengan kadar yang paling ringan. Karena apa? Latar belakangnya itu gini loh. Kita itu berada dalam kelompok masyarakat yang majemuk dan seringkali kita tidak punya data untuk kemudian secara yakin mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Benar. Secara yakin mengandalkan orang lain. Nah, proses itu kan proses pembelajaran hidup sebetulnya. Benar. Jadi bagaimana seseorang itu mungkin pada tahap awal dia kemudian terluka karena yang diandalkan tidak perform gitu ya. Tapi berikutnya kan ada pembelajarannya. Benar. Itu yang dibutuhkan tentu refleksi dalam konteks itu. Ya, berarti kita manusia itu nggak punya super power untuk tahu ya, kamu bisa dipercaya, kamu enggak gitu ya. Tetap ini sebuah pembelajaran ya. Pembelajaran, kecuali punya indera keenam loh ya. Iya. Dan berarti kalau misalnya kita bicara soal trust issue, sampai batas mana sih dikatakan itu udah negatif, itu udah nggak sehat gitu? Gini, dampak terburuk dari trust issue menurut saya itu adalah menggerogoti individu itu sendiri sehingga si individu itu tidak mampu menjalin relasi yang sehat dengan orang lain. Gitu. Nah, kalau seandainya levelnya sudah pada taraf itu, maka menurut saya perlu penanganan yang lebih serius ke profesional gitu ya. Kan bisa saja dalam perjalanan hidup itu orang selalu jatuh karena masalah ketidakpercayaan pada orang lain. Tetapi bagaimana selalu jatuh ini mesti diolah, itu kan yang penting. Artinya tidak bisa kan serta-merta ketika saya jatuh lalu kemudian saya menarik satu kesimpulan saya tidak akan percaya pada orang, kan nggak bisa gitu. Nah, dalam peristiwa itu perlu yang disebut dengan refleksi, bagaimana orang memaknai peristiwa-peristiwa ini, terutama peristiwa yang katakanlah punya potensi untuk memunculkan trust issue itu tadi. Gitu. Berarti ya ingat ya, kalau kita udah mulai trust issue sama orang, berarti kita harus refleksi lagi. Dari kita sendiri juga gimana, dari orang lain kayak gimana gitu ya. Nah, saya punya cerita juga nih Pak, yang ini agak unik nih Pak. Jadi ada teman saya, pacarnya itu abdi negara Pak. Abdi negara, jadi dia ngomongnya kayak gini, abdi negara itu kan sibuk 24 jam untuk negara, setia kepada negara. Tapi tiba-tiba ternyata dia selingkuh Pak, sama 2 wanita sekaligus gitu Pak. Jadi itu kayak langsung memunculkan kayak, kok bisa? Jadi kayak kejadiannya sangat mendadak dan itu buat dia jadi nggak percaya lagi gitu Pak. Kira-kira dampak jangka panjangnya dari trust issue ini sebenarnya apa Pak? Pertama mungkin begini ya, ketika seseorang itu berteman dengan orang lain, itu kan pola pertemanannya itu kan pasti bisa dimaknai gitu. Artinya tidak mungkin lah menurut saya ya, kalau seandainya sudah jalan 1 tahun lalu kemudian saya tidak paham karakter teman dekat saya, menurut saya sih tidak mungkin gitu. Itu yang pertama itu. Yang kedua, dalam konteks yang sekarang saya pikir masing-masing job itu ada proporsi sendiri-sendiri toh. Jadi rasanya menjadi tidak masuk akal kalau seandainya orang begitu besar mengabdikan kepada negara tapi kemudian mengorbankan entah itu keluarga, entah itu teman dekat atau pacar atau semacam itu
menurut saya dari situ harusnya mulai aware Iya, gitu, iya. dalam dunia yang sekarang. Nah, kalau seandainya kemudian yang terjadi seperti itu, ya sudah berarti harus bicara secara serius ke depan mesti bagaimana gitu. Iya. Supaya tidak kemudian orang itu selalu hidup dengan prasangka terus semacam itu. Nah, kalau seandainya satu prasangka terbentuk dan benar, jadinya kan kemudian menjadi masalah psikologi yang serius. Iya, benar. Itulah trust issue, dan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ada berbagai macam pengalaman yang sebetulnya itu bisa dikelola dengan lebih baik sehingga orang tidak jatuh pada trust issue itu tadi. Berarti Ya, keterampilan gitu. Iya. Nah, itu yang perlu untuk kita perlu kita bangun, kita kembangkan. Jadi bukan hanya sekedar ya sudahlah saya percaya, pokoknya saya percaya gitu. Iya. Enggak, ini keterampilan. Dari hidup kan kita kemudian juga bisa memandang, oh orang yang model begini-begini dari pengalaman saya biasanya nggak bisa dipercaya, ya sudah gitu. Artinya kan ada lesson learn dari situ. Iya. Gitu. Nah, poinnya di sana. Berarti kalau misalnya kita sudah punya pengalaman seperti itu, alangkah baiknya yang pertama tadi kita sudah harus refleksi, terus Betul. kita nggak boleh buta juga gitu ya Pak. Ya. Ketika kita dikasih tahu ini ya kita harus aware juga. Oh nggak mungkin lah kamu ini nih, kalau kamu emang sayang sama aku kamu harus prioritasin dong, Ya, gitu ya ya. teman-teman ya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi dari penjelasan Bapak, kayaknya kita benar-benar harus rekonsiliasi sama orang yang pernah membuat kita jadi trust issue ya Pak, untuk supaya kedepannya kita lebih aware juga, Betul. nggak mudah nggak mudah langsung ngecap gitu ya Pak ya. Ya. Saya kayak pengalaman teman-teman saya dan mungkin saya juga kayak udah rasanya udah di PHP tuh udah cukup lah, kayaknya aku nggak mau lagi di PHP-in gitu Pak. Ya. Jadi ya udah jauh-jauh aja yang udah mendekat gitu ya Pak. Nah, saya mau nanya lagi nih Pak, gimana caranya supaya saya bisa nerima orang yang baru datang? Saya kan nggak tahu ya, baru datang itu orangnya ternyata seperti apa, tapi dari awal udah mulai skeptis gitu ya Pak. Saya nggak mau gitu. Itu gimana sih cara mengobatinya? Salah satu yang dikedepankan di fakultas kita itu kan psikologi positif ya. Iya. Nah, menurut saya sih, pertama positive thinking, positive feeling gitu ya. Oke. Jadi negative thinking bukan jelek. Negative thinking itu salah satu representasi dari kewaspadaan gitu ya. Tapi kalau selalu negative thinking itu menjadi masalah. Jadi mau tidak mau memang kita harus berasumsi positif tentang individu baru yang saya jumpai. Kecuali saya sudah punya data untuk kemudian mengatakan bahwa oh enggak, dia nggak bagus. Kecuali sudah ada data itu. Cuman kan kita terbatas gitu. Kita terbatas dengan segala kapasitas yang kita miliki. Ya harapannya adalah yang dibangun itu adalah relasi yang positif. Saya berpikir positif tentang si orang yang baru, saya bersikap positif dan berperilaku positif terhadap si orang baru. Nah, ketika dalam perjalanan kemudian memang fix saya punya data yang menunjukkan oh ini yang terjadi kebalikannya. Nah, ketika terjadi kebalikannya itu yang tadi saya maksud dengan refleksi gitu. Kita refleksi, kenapa ya kok begini? Bagaimana saya, bagaimana dia? Nah, dengan refleksi itu kan sebetulnya kita itu menarik sesuatu dari pengalaman dan kemudian meletakkan dalam long term memory gitu. Sehingga ketika terjadi sesuatu gampang, tinggal active recall aja. Oh, saya dulu pernah gini, sehingga Anda saya diingat-ingat lagi. Nah, gitu. Dulu pernah nih gini. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi Bapak sempat mention soal data yang kita dapatkan, kira-kira itu kayak gimana Pak? Apa orang ngomong ke kita terus jadinya kita oh orang ini gini gitu atau gimana Pak? Data bisa dari lingkup pertemanan ya, bisa dari lingkup pertemanan. Ketika kalian misalkan dalam lingkup yang paling sederhana, kalian bekerja dalam kelompok dengan si B dengan si C gitu. Nah, dari info yang diperoleh oleh beberapa teman, si B dan si C itu seringkali nggak perform kok. Bahkan mereka cenderung untuk free rider. Loh, bener tak? Kamu mencoba mencari tahu. Dan memang bener gitu. Dan memang bener ya berarti bukan langsung mengembangkan trust isunya, tetapi bagaimana info yang didapatkan itu kemudian dikelola. Ingat kaitannya dengan positive thinking, positive feeling, positive behavior ya. Bagaimana itu dikelola sehingga kemudian ini bisa perform sama-sama secara maksimal. Seringkali kan dalam hal-hal tertentu kita itu nggak bisa milih toh.
Iya, iya. Saya nggak bisa milih berkelompok dengan si A, dengan si B. Saya nggak bisa milih dengan teman dekatku. Kan seringkali begitu. Benar. Kalau seandainya itu terjadi, ya data itu dipakai untuk kemudian dari situ dibuat sebuah strategi sehingga apa? Sehingga tidak terjadi yang namanya perform tidak maksimal gitu. Oke. Nah untuk itu kan butuh keterampilan. Iya, Gitu loh. benar-benar Pak. Jadi kalau misalnya kita udah tahu dia kayak gimana, Mhm. dampak yang kita lakukan bukan yang langsung oke aku nggak mau, tapi Bukan begitu. gimana kita juga bisa berlatih di situ ya Pak. Ya. Kan kita manusia ya, Nah. jadi makhluk sosial. Gimana kalau misalnya semua langsung enggak ya Itulah. nggak punya teman lama-lama Betul. ya Pak ya. Betul. Sama kayak cerita dari teman saya juga nih Pak. Nah, Jadi tiba-tiba dibuat kelompok dan ternyata sama orang yang freerider semua Pak, terkenal freerider semua. ya. Akhirnya kerja sendiri Pak. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah kerja sendiri nih tugasnya. Ya jadi kalau menurut pandangan Bapak sendiri gimana kalau orang yang kayak gitu udah aku kerja sendiri aja wes. Saya di kelas itu sering mengatakan gini, setialah dengan proses. Oke. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Maksudnya apa? Dengan kata-kata itu saya mau mengatakan berproseslah. Bahwa dalam proses kemudian Anda jatuh bangun, Anda babak belur, ya ada sesuatu yang bisa Anda tarik dari sana. Gitu. Jadi jangan kemudian melakukan shortcut. Gitu. Nah seringkali kan mohon maaf gitu ya, banyak mahasiswa yang langsung shortcut. Aduh saya nggak mau lah kelompokan dengan dia karena begini-begini. Iya. Loh tapi kan ini nggak bisa diubah, ya wes tak handle sendiri aja gitu. Dan itu sering terjadi gitu. Oke. Gitu. Atau mungkin saya selalu mengatakan ke mahasiswa, kalau memang ada freerider bilang aja ke saya. Saya akan memberi nilai yang tidak maksimal lah katakanlah begitu. Itu kan beberapa strategi. Tapi poin penting yang mau saya katakan, ketika Anda siapapun ketemu dengan kelompok-kelompok yang tidak perform secara maksimal, kelolalah. Bagaimana Anda mesti berstrategi supaya si orang yang tidak perform secara maksimal itu tidak kemudian membebani si orang itu gitu. Nah tentu dalam konteks ini ada berbagai macam cara lah ya. Kalau seandainya dengan posisi seperti itu dia tetap tidak perform secara maksimal karena dia misalkan dablek, karena dia males, karena dia apalah segala macam, ya sudah tinggal gitu. Artinya si orang itu tidak mau diajak berproses bersama. At least kita udah mencoba ya Pak. Betul. Gimana kita bisa rangkul juga Ya. nih. Nah, Terus kalau misalnya kita sudah terlanjur nih Pak, sudah terlanjur, udah aku kayaknya sama kamu tuh aku udah capek, lelah. Terus gimana Pak? Cara berkali-kali sudah satu grup, satu Iya. kelompok dan tidak perform gitu ya. Bener-bener Pak. Terus gimana cara kita mengatasi Nah, trust issue-nya kita ke dia gitu Pak? ya agak sulit sih kalau dikelola dalam posisi seperti itu. Itu tergantung pada sikap mental masing-masing. Artinya begini. Cuman ini agak mengalang-alang gitu. Yang mau saya katakan itu gini loh. Apapun yang kamu lakukan, mohon maaf, si pencipta itu kan tidak tidur gitu loh. Gitu. Nah itu kan local wisdom untuk dunia belahan dunia ketimuran. Gitu. Orang Jawa mengatakan Tuhan nggak tidur, Tuhan nggak pernah salah. Gitu. Nah ketika spiritualitas individunya pada posisi itu, ya kerjalah secara maksimal untuk kelompokmu. Tentu ketika kemudian namanya dimasukkan, kita kan juga harus adil terhadap diri sendiri lah. Ya berarti Anda ngomong dengan katakanlah si dosen mungkin atau si orang yang memberi tugas bahwa dia tidak perform secara maksimal. Saya sudah mencoba begini-begini ternyata tidak bisa dan akhirnya ini lebih banyak saya handle sendiri. Tapi namanya tetap saya masukkan. Menurut saya fair. Yang justru perlu sebetulnya semangat untuk kemudian melakukan yang terbaik dan keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah. Itu maksudnya setia dengan proses. Oke, berarti kita balik lagi ke diri kita. Kalau kita fokus ke orang terus ya lama-lama juga capek ya. Maksudnya capek dan menghabiskan banyak energi masalah itu. Iya. Tapi tetap kita mencoba dulu. Nanti kalau memang tidak bisa ya kita atur dari diri kita sendiri apa yang bisa kita kasih gitu ya Pak. Terus kalau misalnya nih Pak, ada yang curhat ke aku. Kalau misalnya dia itu trust issue dan ya aku sendiri nggak punya pandangan ya. Kira-kira aku harus ngomong apa? Misalnya kalau misalnya dia nggak setuju sama A, terus ternyata aku dekat sama A, kan aku juga nggak mau dekat ya Pak. Kira-kira menurut Bapak gimana sih?
saya lebih mengarahkan begini. Nomor satu, jangan biarkan si orang yang ngajak bicara itu terjebak dalam trust issue. Nah, caranya bagaimana? Ya ajaklah dia untuk kemudian berlatih mempercayai orang, berlatih membangun relasi yang positif dengan orang lain. Diajak untuk jangan gampang tidak percaya gitu kan. Tentu untuk mengupayakan itu kan tidak gampang. Iya. Karena dari saya atau dari individu sendiri kan mesti berkorban juga. Benar. Mesti berkorban dalam arti kan ini loh buktinya. Mm-mm. Saya berteman dengan kamu itu, saya itu performnya maksimal, mati-matian gitu. Iya. Artinya kamu nggak bisa dong kalau kemudian selalu ngejudge bahwa orang lain itu tidak bisa dipercaya, kan nggak bagus juga Benar. gitu. Nah, proses-proses semacam itu harus, menurut saya sih harus semakin diperbanyak ketika orang berada dalam posisi itu. Jadi ini itu kelihatannya sederhana, trust issue. Tetapi kalau seandainya kemudian ini dibiarkan, itu akan menghancurkan si individu itu sendiri. Benar. Karena dia akan terasing, dia tidak punya teman, tidak pernah membina relasi yang serius. Dia akan menghabiskan energi untuk sesuatu yang mungkin tidak terlalu positif. Benar. At the end ini sesuatu yang negatif, jadi ya kalau bisa kita terus taruh positif feeling tadi ya Pak. Iya. Positif. Oke. Nah terus kalau misalnya ya Pak, orang itu kelihatannya tuh friendly Pak, kelihatannya positif gitu. Tapi ternyata di dalamnya tuh dia ternyata menaruh trust issue sama orang lain. Itu gimana sih Pak kita mendeteksi orang yang kayak gitu Pak? Kalau saya lebih mengandalkan pengalaman, saya cenderung mengatakan ketika saya tidak punya data tentang orang itu, atau ketika saya tidak pernah mengalami secara langsung dengan orang itu, saya akan cenderung positif. Jadi dalam bahasa yang berbeda, saya tidak akan membiarkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan itu menggerogoti kapasitasku gitu. Jadi yang harus saya lakukan adalah sesuatu yang positif dulu. Nah, ketika kemudian bahwa si orang itu ternyata terbukti sebaliknya, ya balik lagi pembelajaran hidup. Benar. Harusnya bagaimana? Harusnya ya waspada, hati-hati gitu. Saya mengatakan kan tadi di awal bahwa negative thinking itu tidak buruk. Tidak buruk. Tapi jangan semuanya negative thinking. Negative thinking itu adalah sinyal dari kehati-hatian, sinyal dari kewaspadaan gitu. Dan itu juga harus dikelola gitu. Ketika ketemu orang baru, saya sedemikian positif dengan orang lain, lalu kemudian seolah-olah semuanya saya tumpahkan, ya tidak betul juga. Artinya memang harus ada tata kelola di situ gitu. Terus gimana sih Pak cara kita membangun kepercayaan kita sama orang yang udah jelas kita udah nggak percaya lagi karena emang udah kayak gitu kenyataannya, gimana Pak? Itu susah dalam arti gini loh. Ketika saya sudah, mohon maaf misalkan relasi yang lebih spesifik ya, close relationship misalkan, ada orang pacaran dengan orang lain dan kemudian pacarnya berkhianat, atau ada pasangan suami istri yang ternyata pasangannya berkhianat, lalu kemudian untuk percaya, ya susah gitu. Menurut saya, satu-satunya jalan adalah memasukkan spiritualitas yang tadi itu. Oke, kita pacaran, kamu sudah berkhianat, saya mencoba membuka hati, saya berbesar hati, karena saya yakin bukan kamu akan menjadi baik, tetapi lebih karena saya yakin inilah yang terbaik, dan saya yakin yang di atas pun juga tidak akan tinggal diam. Jadi ini bukan lagi empiris gitu, repotnya itu. Kalau seandainya memang harus begitu, ya berarti kita kan kemudian harus merombak karakter yang ada di dalam, tambah repot lagi gitu. Itulah pentingnya spiritualitas, pentingnya norma moral, keagamaan, local wisdom, itu kan pentingnya di situ. Berarti kalau misalnya kita lihat sama yang ada di dunia ini aja itu kayaknya rasanya terbatas banget ya Pak. Betul. Pasti kecewa tuh pasti ada aja gitu ya Pak. Ya. Nah mungkin Pak Edwi punya satu pesan buat para sobat asik di sini sebagai penutup dari pembahasan soal trust issue nih Pak. Pesan ya? Iya. Pesannya mungkin gini lah, menjadi percaya dengan orang lain itu bukan berarti kemudian menghilangkan rasionalitas ya. Menjadi percaya dengan orang lain dasarnya rasionalitas, dan rasionalitas itu
mewujud dalam kehati-hatian. Tapi jangan kemudian semuanya menjadi serba hati-hati. Ya. Kepercayaan itu kan sesuatu yang rentan. Ibarat kertas kalau sudah disobek dia nggak akan kembali seperti semula. Walaupun udah dilem juga ya udah jelek gitu tetap ya. cacat, tetap ada celah. Jadi berhati-hatilah dengan kepercayaan itu. Jangan sedikit-sedikit tidak percaya, tapi juga jangan sedikit-sedikit percaya. Seimbanglah gitu antara yang kanan dengan yang kiri, sehingga atas dasar itu kalau bisa mengelola itu dengan baik, saya yakin siapapun akan berkembang secara maksimal. Nah, dan juga mungkin kita harus fokus ke diri kita sendiri juga, betul, ya Pak. betul. Gimana kita juga bisa dipercaya sama orang lain Ya, gitu ya Pak. betul. Oke. Nah, kita tadi sudah bahas banyak nih soal trust issue teman-teman semua. Yang mulai dari trust issue itu sebenarnya apa? Itu sebuah keterampilan untuk mempercayai orang lain ya Pak ya. Betul, betul. Terus gimana kita rebuilding kepercayaan? Bagaimana kita nggak cuma mandang yang ada di depan mata aja, tapi kita berusaha untuk orang lain dan juga untuk kita, karena kita makhluk sosial yang nggak bisa berdiri sendiri gitu teman-teman. Nah, kita mau terima kasih juga buat Pak Edwi karena sudah meluangkan waktu untuk membahas isu ini. Mudah-mudahan juga isu ini bisa jadi insightful buat teman-teman semuanya yang lagi nonton. Terima kasih nih Sobat Asik semuanya, dan jangan lupa teman-teman, di bawah sini ada link evaluasi yaitu di description box. Teman-teman kalau mau kasih kritik, saran, boleh banget nih, langsung aja di bawah. Nah, saya Jessica, saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan podcast psikologi di episode berikutnya. Bye-bye, salam psikologi.